Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran melalui metode Iqra di TPQ Al-Falah, Desa Nanggela, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Proposal ini saya susun untuk tugas mata kuliah Teknik Proposal Skripsi. Saya Dewi Munsirul Hasanah, NIM 22811311244. Yang pertama yaitu latar belakang. Membaca Al-Quran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa TPQ, serta masih terdapat siswa yang belum lancar membaca Al-Quran. Metode Iqra dikenal efektif, sistematis, dan mudah dipahami. TPQ Al-Falah menggunakan metode Iqra dalam pembelajaran. Rumusan masalahnya: bagaimana kemampuan membaca Al-Quran siswa di TPQ Al-Falah? Bagaimana penerapan metode Iqra di TPQ Al-Falah? Dan apakah metode Iqra dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa? Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui kemampuan membaca Al-Quran siswa TPQ Al-Falah, mendeskripsikan penerapan metode Iqra, mengetahui peningkatan kemampuan membaca Al-Quran metode Iqra. Kerangka teoritisnya: pendidikan Al-Quran, kemampuan membaca Al-Quran, metode pembelajaran Iqra, teori belajar dan pembelajaran. Kerangka berpikir yaitu kondisi awal kemampuan membaca Al-Quran siswa, penerapan metode Iqra secara sistematis, proses pembelajaran berkelanjutan, serta peningkatan kemampuan membaca Al-Quran. Penjelasan kerangka teoritis. Yang pertama, pendidikan Al-Quran. Pendidikan Al-Quran merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membimbing peserta didik agar mampu membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini menekankan pada pembentukan akhlak, penguasaan bacaan yang benar sesuai kaidah tajwid, serta penanaman nilai-nilai Islam sejak dini. Lembaga pendidikan Al-Quran seperti TPQ memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan dasar membaca Al-Quran pada peserta didik. Yang kedua, kemampuan membaca Al-Quran. Kemampuan membaca Al-Quran adalah keterampilan seseorang dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar sesuai makhraj dan sifat huruf, serta menerapkan kaidah tajwid secara tepat. Kemampuan ini mencakup pengenalan huruf hijaiyah, kelancaran membaca, ketepatan pelafalan, dan kefasihan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Tingkat kemampuan membaca Al-Quran dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat dan motivasi belajar, serta faktor eksternal seperti metode pembelajaran dan kompetensi pendidik. Yang ketiga, metode pembelajaran Iqra. Metode pembelajaran Iqra adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengajaran membaca Al-Quran yang menekankan pada pembelajaran secara bertahap, langsung membaca tanpa mengeja, dan bersifat praktis. Metode ini terdiri dari beberapa jilid yang disusun secara sistematis dari tingkat paling dasar hingga mahir. Keunggulan metode Iqra terletak pada kemudahannya diterapkannya
efisiensi waktu belajar, serta kemampuannya meningkatkan keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam membaca Al-Quran. Teori belajar dan pembelajaran Iqra dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi melalui proses latihan, pengulangan, dan pembiasaan. Dalam metode Iqra, teori ini terlihat pada kegiatan membaca yang dilakukan secara berulang-ulang hingga peserta didik terbiasa melafalkan huruf hijaiyah dengan benar. Guru memberikan contoh bacaan, kemudian peserta didik menirukan dan mengulanginya sampai mencapai kelancaran. Penguatan berupa pujian atau koreksi juga membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif memandang belajar sebagai proses mental yang melibatkan pemahaman ingatan dan pemikiran. Dalam metode Iqra, peserta didik tidak hanya membaca, tetapi juga memahami bentuk huruf, tanda baca, dan perubahan bunyi. Penyusunan materi Iqra yang bertahap dari mudah ke sulit membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir dan memahami pola baca Al-Quran secara sistematis. Yang ketiga, teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik menekankan bahwa peserta didik berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Metode Iqra mendorong peserta didik untuk aktif membaca secara mandiri, sementara guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Dengan cara ini, peserta didik dapat mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab dalam belajar membaca Al-Quran. Yang keempat, teori pembelajaran bertahap. Metode Iqra juga menerapkan prinsip pembelajaran bertahap, yaitu materi disajikan secara berjenjang dari jilid awal hingga jilid lanjutan. Pendekatan ini sesuai teori pembelajaran yang menyatakan bahwa kemampuan belajar akan berkembang lebih baik jika dimulai dari konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir ada 4. Yang pertama yaitu kondisi awal kemampuan membaca Al-Quran. Kondisi awal kemampuan membaca Al-Quran peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang berbeda-beda. Sebagian peserta didik belum mengenal huruf hijaiyah dengan baik, belum lancar membaca, serta masih melakukan kesalahan dalam pelafalan dan penerapan tajwid. Kondisi ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, keluarga, serta intensitas latihan membaca Al-Quran. Kondisi awal tersebut menjadi dasar perlunya upaya perbaikan melalui penerapan metode pembelajaran yang tepat. 2. Penerapan metode Iqra secara sistematis. Untuk mengatasi Yang ketiga yaitu proses pembelajaran berkelanjutan. Penerapan metode Iqra dilakukan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pembelajaran berkelanjutan mencakup kegiatan latihan membaca secara rutin, pengulangan materi, pembiasaan membaca, serta evaluasi secara berkala. Proses ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan membaca peserta didik
dan membentuk kebiasaan membaca Al-Quran secara konsisten. Dan yang keempat yaitu peningkatan kemampuan membaca Al-Quran melalui penerapan metode Iqra secara sistematis dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Terjadi peningkatan kemampuan membaca Al-Quran. Peserta didik peningkatan tersebut ditandai dengan kemampuan mengenal huruf hijaiyah dengan baik, membaca lebih lancar, tepat dalam pelafalan, serta sesuai kaidah tajwid. Dengan demikian, tujuan pembelajaran membaca Al-Quran dapat tercapai secara optimal. Metode penelitian. Metode penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas melalui tindakan-tindakan tertentu. Dalam penelitian ini, tindakan yang dilakukan adalah penerapan metode Iqra untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Siswa, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses pembelajaran dan perubahan kemampuan membaca siswa secara mendalam. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa TPQ Al-Falah. Siswa dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran membaca Al-Quran. Menggunakan metode Iqra, penelitian ini dilakukan pada siswa yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang beragam, sehingga dapat diamati perkembangan kemampuan membaca mereka setelah diterapkan metode Iqra. Teknis analisis data. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang diperoleh dari observasi, tes, dan dokumentasi dianalisis dengan cara mendeskripsikan secara sistematis hasil penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan proses pembelajaran serta peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa setelah diterapkan metode Iqra. Demikian video ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.